Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa SMA Negeri 1 Jogja, dan semua pemirsa yang pada kesempatan ini akan mempelajari biologi, di mana pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang teori evolusi Darwin. Mari kita belajar bersama-sama di materi ini supaya kita memahami bagaimana akan teori evolusi Darwin. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari teori evolusi Darwin dengan standar kompetensi, memahami teori evolusi serta implikasinya pada sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Dengan kompetensi dasar yang pertama, menjelaskan teori, prinsip, dan mekanisme evolusi biologi. Yang kedua, mengkomunikasikan hasil studi evolusi biologi. Dan yang ketiga, mendeskripsikan kecenderungan baru tentang teori evolusi. Teori evolusi Darwin, di mana catatan Darwin saat berlayar dengan kapal HMS Beagle berkeliling dunia pada tahun 1831. Yang pertama, adanya dua spesies kura-kura raksasa di Kepulauan Galapagos yang memiliki sedikit perbedaan morfologi yang disebabkan oleh perbedaan habitat. Kemudian yang kedua, adanya variasi burung pin di Kepulauan Galapagos. Variasi burung pin dilihat dari bentuk paruh sesuai dengan jenis makanannya, di mana di sini ada adaptasi terhadap lingkungan. Teori evolusi Darwin tertuang dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection, yang menyatakan bahwa asal mula spesies yang terjadi melalui seleksi alam. Teori utama di dalam buku Darwin yang pertama adalah spesies yang hidup sekarang ini berasal dari spesies yang hidup pada masa lalu. Yang kedua, evolusi terjadi karena seleksi alam atau seleksi alam merupakan penyebab evolusi adaptif. Di mana ada fakta-fakta yang mendukung teori Darwin. Yang pertama, adanya variasi dalam suatu spesies. Bahkan pada kenyataannya tidak ada dua individu yang benar-benar sama, meskipun satu spesies. Fakta yang kedua, setiap populasi cenderung bertambah banyak karena memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Dan yang ketiga, untuk dapat berkembang biak diperlukan ruang dan makanan yang cukup. Dan ternyata fakta yang keempat, pada kenyataannya ada faktor pembatas yang mencegah populasi untuk bertambah terus. Selanjutnya, dari hal-hal yang tadi kita sudah bahas, ada 3 hal yang penting pada teori evolusi Darwin ini. Yang pertama adalah seleksi alam terjadi karena adanya perbedaan keberhasilan pada reproduksi organisme. Yang kedua, seleksi alam terjadi melalui suatu interaksi antara lingkungan dengan variasi
yang dimiliki oleh organisme yang menyusun suatu populasi. Dan yang ketiga, produk seleksi adalah merupakan adaptasi organisme suatu populasi terhadap lingkungannya. Nah, begitu pada kesempatan ini sedikit yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.